Hai paralis, kalian tentu sudah tahu dong bentuknya kepiting itu seperti apa. Tapi kalian tahu nggak sifat aslinya kepiting itu kayak gimana? Nah, kalau kalian sudah nonton video sebelumnya tentang tall poppy syndrome, mungkin kalian akan sedikit tidak asing tentang hal yang akan dibahas di video ini. Karena memang kedua hal ini saling berkaitan, mirip, dan sama-sama penting. Tentang mentalitas yang harus kita perbaiki. Di video kali ini, aku bakal bahas kenapa kepiting dijadikan metafor untuk perilaku ini. Karena itu, tonton video ini dari awal sampai habis untuk mendapatkan keseluruhan ilmunya. Oh iya, kalau kalian suka dengan channel seperti ini, jangan lupa klik tombol subscribe karena dukungan kalian sangat berarti supaya kita dapat berkembang bareng-bareng di Paradigma. Crab mentality, yaitu sebuah analogi yang mengacu pada perilaku egois, iri, dan gak suka dengan keberhasilan orang lain. Sekarang aku mau nanya, kenapa kepiting jadi analogi untuk perilaku ini? Kalau kamu lihat sekelompok kepiting dalam sebuah ember atau wadah apapun itu, ternyata ada sesuatu yang menarik banget. Kepiting-kepiting yang tadinya ada di dalam ember, masing-masing berusaha untuk keluar. Ketika salah satu kepiting berusaha keluar, kepiting lainnya mengeroyok dan menarik kepiting tersebut ke bawah. Bisa dibilang dia mau meloloskan diri. Nyatanya si kepiting yang hampir meloloskan diri dan keluar dari ember malah ditarik ke bawah oleh teman-temannya. Kalau ada lagi kepiting yang naik dengan cepat ke mulut ember, lagi-lagi dia ditarik oleh teman-temannya. Begitu juga seterusnya paralis, sampai gak ada satupun yang berhasil meloloskan diri. Perilaku kepiting tadi disebut crab mentality. Coba deh inget-inget cerita aku sebelumnya. Itu kepitingnya kan berusaha untuk naik ke atas biar bisa keluar. Tapi kepiting lainnya malah narik mereka supaya tetap berada di ember. Kalau dilihat sekilas, mungkin kelihatannya kayak solidaritas mereka aja, kompak gitu. Nah di sini, alih-alih solidaritas, kepiting itu justru beresiko mati bersama. Tanpa kita sadari, manusia juga punya sifat yang mirip banget dengan kepiting-kepiting tadi. Bahkan di antara kita, mungkin masih banyak yang suka memelihara sifat asli kepiting. Ketika semestinya melihat orang lain bahagia, mereka dengan crab mentality malah merasa iri, nggak suka. Ketika seharusnya mereka ikutan bangga atas pencapaian teman-temannya, mereka malah curiga. Ih dia lagi. Kok bisa sih dia berhasil? Kayak nggak terima aja gitu, layaknya sekelompok kepiting. Mereka nggak rela satu kepiting keluar dari ember. Orang-orang dengan crab mentality ini senang melihat orang lain susah. Dan sebaliknya, susah melihat orang lain senang. Suka banget mengkritik, mengusik kehidupan orang. Kata mereka sih, if I can't have it, neither can you. Intinya, kalau aku gak bisa memilikinya, kamu pun gak bisa. Kalau aku gak bisa, berarti seharusnya kamu gak bisa juga. Kalau aku gak sukses, ya kamu gak boleh sukses juga. Berdasarkan sejarahnya, orang Spanyol dan Filipina dianugerahi untuk menjadi sosok yang setia dan bekerja keras. Banyak yang mau dong di masa itu. Salahnya, mereka maunya pakai cara yang instan dan mudah. Cara termudah bagi mereka adalah dengan menghancurkan reputasi seseorang atau memuji diri sendiri. Nah, dari kompetisi ini, akhirnya muncullah yang namanya crab mentality. Intinya mereka nggak mau disaingin. Tujuan mereka cuma satu, survive. Crab mentality ini emang nggak baik banget malahan. Kalau kamu berhasil menghilangkan crab mentality, percaya deh, hidup kamu bakal terasa tenang. Nggak bakal ada bisikan-bisikan negatif dari orang di sekitar. Karena berdasarkan penelitian di New Zealand pada tahun 2015, hasil rata-rata ujian siswa meningkat 18%. Hal ini terjadi karena guru-guru mereka nggak mempublikasi peringkat setiap siswa. Jadi sebelum ujian, siswanya bisa fokus belajar. Dan pas ujian, mereka bisa fokus ngerjain soal-soal mereka. Ujian yang mereka lakukan ya benar-benar untuk menguji kemampuan, bukan untuk lomba dapetin ranking 1, ranking 2, ranking 3. Pengalaman sebaliknya terjadi di kebanyakan sekolah di Indonesia, di mana kebanyakan guru mempublikasi ranking siswa. Misalnya pas ujian, siswa jadi fokus ngejar ranking dan ngejar nilai. Padahal itu seharusnya jadi ajang untuk evaluasi kemampuan dan pemahaman mereka selama belajar. Nah, ini bisa menjadi bibit crab mentality dalam keseharian. Sebenarnya banyak banget contoh crab mentality. Sekarang aku mau kasih beberapa contoh supaya kita sama-sama sadar bahwa crab mentality itu sedekat itu dengan kita. Pertama, pernah nggak sih kalian ngerjain PR? PR-nya banyak nih, susah juga. Kamu udah begadang buat ngerjain dan nyari jawabannya. Besoknya gurumu nggak nanyain PR itu. Di akhir pelajaran, kamu ingetin gurunya, Bu,
PR yang kemarin gak dikumpulkan. Teman-teman kamu yang denger langsung marah dan berkomentar, ngapain sih diingetin? Mereka kayak gitu karena mungkin mereka belum ngerjain dan senang guru tersebut lupa kalau ada PR. Atau kalau mungkin kamu itu siswa yang biasa aja selama sekolah. Pas pengumuman SBMPTN, kamu lolos di PTN top 3. Mulai deh kamu menerima komentar negatif. Ada yang bilang kamu lolos karena itu, karena ini. Padahal mereka itu sebenarnya iri. Contoh lainnya lagi, mungkin kamu pernah dengar kalimat ini, orang pintar akan kalah sama orang yang beruntung. Kamu hati-hati kalau pernah dengar kalimat itu, Paralis. Orang yang berkata seperti itu sebenarnya nggak mau bersaing sama kamu. Setelah mereka berkata seperti itu, mereka mengira kamu akan berhenti belajar dan mengharapkan keberuntungan. Mungkin diantara kamu bertanya-tanya di Paralis, yang kamu alami atau yang kamu pernah lakukan itu termasuk crab mentality nggak ya? Pertama, pernah nggak kamu merasa seneng banget atas pencapaianmu? Terus kamu cerita nih ke teman dekat, rekan kerja, atau bahkan keluarga. Sayangnya respon mereka negatif, kayak ngegampangin apa yang sudah kamu raih. Padahal kamu sudah bersusah payah untuk dapetin pencapaian itu. Kedua, selama kamu hidup, pernah nggak kamu iri atas kesuksesan orang lain? Gak usah yang tinggi-tinggi deh. Misalnya, kamu udah belajar serius untuk kuis. Pas nilainya dibagiin, kamu dapat 85, temenmu 98. Kamu kayak gak terima gitu. Ketiga, yang kamu lakuin itu sudah baik, gak mengganggu orang lain. Tapi masih ada aja orang yang meremehkan. Misalnya nih, kamu ambil kursus bahasa Jepang, terus dikomentarin, ngapain sih? Dikasih libur malah nambah kerjaan. Kalau pernah ngalamin, tau lah ya jawabannya. Terakhir, minta pendapat ke temen. Contohnya nih, kamu minta pendapat tentang esai beasiswamu, itu sudah bagus atau belum? Terus pas dilihat, ternyata esai kamu tuh udah bagus, tinggal di-submit aja sebenarnya. Tapi karena kalian berdua daftar beasiswa yang sama, temenmu takut kesaing. Akhirnya dia ngasih komentar negatif untuk esaimu. Kamu yakin pakai esai ini? Akhirnya kamu ngulang, padahal deadline-nya udah mepet. Crab mentality ini bahaya banget. Sekarang, secara fisik mereka mungkin gak mematahkan tanganmu atau kakimu, tetapi mereka mungkin mematahkan semangatmu. Mereka mungkin gak membunuhmu, tapi mereka mungkin membunuh impianmu. Dan masih banyak contoh lainnya yang ada di kehidupan kita. Kalau pengalaman kamu gimana, Paralis? Dari cerita panjang tadi, banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari crab mentality. Pertama, belajar menjadi manusia dengan prinsip teguh dan gigih. Ketika kita tekun, gigih terhadap impian yang diinginkan, gak perlu dengerin bisikan-bisikan yang bikin kita menyerah. Dalam prosesnya, bener sih, gak menutup kemungkinan kalau kita bisa gagal. Kamu bisa jadiin itu sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan diri, agar terhindar dari kesalahan yang sama. Kedua, belajar berinvestasi pada lingkungan pertemanan yang suportif. Ingat kata Jim Rohn, you are the average of the people you spend the most time with. Karena punya lingkungan pertemanan yang sehat dan suportif, penting banget untuk kebahagiaan, perkembangan, dan kesehatan mental. Di lingkungan ini, ketika ada yang berhasil, mereka akan mengapresiasi dan saling mendukung satu sama lain. Ketika ada yang berhasil duluan, kamu bisa jadiin itu sebagai motivasi. Tawarin dia untuk menjadi mentormu, supaya bisa belajar langsung dan berhasil juga. Ketiga, merasa lebih bersyukur. Ketika kita lihat orang lain berhasil melakukan sesuatu, bukan berarti kita harus iri. Ingat, Paralis, tiap orang punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Mungkin aku dikaruniai bakat untuk berbahasa asing, dan kamu dikaruniai bakat untuk matematika. Kita harus belajar bersyukur atas anugerah, kepandaian, kesempatan, dan bakat yang kita punya dengan segala kelebihan kita. Dan semoga kita bisa saling melengkapi ya, Paralis. Setelah nonton video ini, coba kamu renungkan. Pernah nggak kamu dapat komentar crab mentality dari seseorang? Anggap saja itu adalah sahabatmu. Sahabat baik akan menasihati tanpa menyakitimu. Kalau mengingatkan, dia juga gak akan merendahkan harga dirimu. Daripada saling menjatuhkan, bukankah lebih baik kita saling mendoakan? Segitu aja dulu, aku Chris dari Paradigma, dan see you in the next video.